Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bareng bersama Ibu Estika dalam pembelajaran matematika asik dan oke. Dalam pembelajaran matematika kali ini untuk kelas 8 semester 2 statistika, kata kuncinya yang akan kita pelajari yaitu rata-rata, median, modus, kuartil, dan jangkauan. Selanjutnya, kompetensi dasarnya yaitu 3.10 dan 4.10. 3.10 yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Kemudian 4.10 yaitu apa? Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Selanjutnya, nah 3.10 tadi yaitu menganalisis data. Maksudnya bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu misal dalam pengumpulan data tentang minat siswa dalam pemilihan bakat minat, kemudian pengumpulan data mengenai ukuran sepatu atau bahasa, serta data tentang kepadatan penduduk dapat disajikan dengan mudah menggunakan ilmu statistika. Dengan statistika, data-data yang diperoleh itu dapat disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, sehingga mempermudah dalam menganalisisnya. Nah, pada kegiatan ini kalian akan mempelajari cara menganalisis, membaca, dan memprediksi berdasarkan data dari tabel atau diagram. Nah, untuk mempelajarinya kita menuju ke LKPD. LKPD mengenai statistika. Kita lihat LKPD-nya, dibuka dulu. Kita ke LKPD-nya. Sebentar dibuka, kita menggunakan worksheet, live worksheet. Kita mulai dari yang pertama, kita analisis. Kita lihat tabelnya ini menunjukkan diagram apa? Diagram batang. Pertanyaannya kita lihat hasil perikanan terendah dari diagram tersebut pada tahun berapa? Kita lihat terendah, otomatis yang batangnya paling rendah. Yang mana ini? Berarti yang paling rendah adalah tahun 2004. Nah, kita jawab. Selanjutnya, kenaikan tertinggi hasil perikanan pada tahun 2006 sampai 2007 sebanyak berapa ton? Kita lihat 2006, kita baca, kita analisis. Nah, di sini kan berarti 2006 itu menunjukkan 2.500 ton. Sedangkan pada tahun 2007 5.000 ton. Nah, berarti naiknya berapa? Dari 2.500 ke 5.000. Berarti kita kurangi 5.000 dikurangi 2.500. Yaitu naik 2.500. Selanjutnya pilih
pilihlah yang sesuai dengan diagram di bawah ini. Ini namanya diagram garis ya, yang menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari 2021. Nah, kita lihat ada merek televisi dan banyaknya televisi yang terjual. Pertanyaannya, pada bulan tersebut televisi apa yang terjual paling banyak? Yang paling banyak otomatis, nah yang paling tinggi ini yaitu televisi D. Berapa televisi D ini? 22 televisi. Berarti kita jawab yaitu D. Selanjutnya, berapa total televisi yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas? Berarti caranya ini dijumlahkan semua. Televisi A terjual 12, televisi B 20, terus ini 16, 22, 13, berapa? 12, selanjutnya 18, televisi G berapa? 14. Kita jumlah ini, jumlahnya berapa? Silahkan hitung. Ya betul, jumlahnya 114. Mudah bukan belajar matematikanya? Selanjutnya kita lihat, buatlah garis ke jawaban yang benar dengan memperhatikan diagram di bawah ini. Ayo kita perhatikan, kita amati, kita analisis. Pengunjung terbanyak hari keberapa? Terbanyak. Nah, berarti kalian lihat yang paling banyak. Nah, paling tinggi 31 pada hari ke-5. Berarti ini di hari ke-5. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Banyaknya pengunjung hari ke-7. Berapa? Hari ke-7 kita baca. Hari ke-7 ada berapa ini? 17. Jadi kita tarik tabel. Nah, 17. Total pengunjung klinik tersebut selama 7 hari. Caranya sama seperti tadi. Dari hari pertama sampai hari ke-7 dijumlahkan. Yaitu 12 ditambah 16 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 31 ditambah 28 ditambah 17. Jumlahnya adalah 112. Selanjutnya, nah ini, tarik jawaban yang sesuai dengan pertanyaan berikut ini. Ini menunjukkan diagram batang, pinter. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya, ini menunjukkan diagram garis, taruh di sini. Selanjutnya, ini menunjukkan diagram lingkaran. Nah, kita sudah bisa menganalisis apakah kita teliti dalam menjawab tadi. Kita klik finish. Nah, namanya kita isikan. Namanya misalkan tadi adalah Udin, kelas 8G. Pelajarannya tadi mengenai statistika. Kita kirim ke ibu guru kita. Nah, setelah berhasil dikirim, kita lihat apakah kita teliti dalam mengerjakan, sudah benar apa tidak. Alhamdulillah dapat nilai 10. Berarti jawabannya benar semua. Selanjutnya, setelah kita sudah bisa menganalisis, selanjutnya kita belajar mengenai min, median, dan modus. Nah, sebentar. Kita belajar min, median, dan modus. Apa itu min, median, dan modus? Min itu adalah nilai rata-rata. Ini adalah nilai rata-rata.
kemudian yang ini adalah nilai tengah, yang ini adalah nilai yang sering muncul. Kita lihat tabel yang sudah disajikan dari sebuah nilai. Yang atas menunjukkan nilai, yang bawah frekuensi. Kita membacanya bagaimana ini? Berarti yang mendapat nilai 55 itu ada 5 anak. Yang mendapat nilai 60, 7 anak. Yang mendapat nilai 65, 6 anak. Yang mendapat nilai 70, 6 anak juga. Yang mendapat 75, 5. Yang mendapat 89, yang mendapat 85, 7. Cara mencari min itu bagaimana? Min apa tadi ya? Nilai rata-rata. Berarti ini dijumlah seluruhnya, kemudian dibagi banyaknya siswa atau banyaknya anak ada berapa. Nah, ini kenapa 5 dikali 55? Karena yang mendapat nilai 55 ada 5 anak, sehingga dikalikan 5. Yang mendapat nilai 60, 7, dan seterusnya. Kita hitung jumlahnya 3195. Nah, 45 ini dari mana? Jumlah anaknya ini dijumlah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 9 tambah 7. Jumlahnya 45, sehingga rata-ratanya tinggal dibagi saja. Berapa? 71. Nah, untuk menentukan median data di atas, kita akan kesulitan untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga data yang terbesar. Tapi karena sudah dalam bentuk tabel, maka kita tidak akan mengalami kesulitan. Tadi jumlah anaknya ada 45, atau banyaknya data ada 45. 45 itu kan ganjil, sehingga mencari tengah-tengahnya atau mediannya dengan cara jumlah data ditambah 1. Berarti 45 tambah 1 dibagi 2, ketemunya 23. Berarti kalian lihat data yang ke-23. Kita lihat data yang ke-23 itu angka berapa. Caranya ini seperti ini. Nah, dijumlah 5 tambah 7 kan 12. Terus 12 ditambah 6 berapa? 18. Terus datanya kan tadi ke 23, 18. Nah, 18 ditambah 6 24. Nah, berarti kan 23, data yang ke-23 ada di sini, yaitu pada nilai berapa? 70. Sehingga mediannya adalah 70. Nah, modus bagaimana itu? Kalau modus adalah nilai yang paling sering banyak muncul. Kalian lihat saja frekuensinya. Terbesar angka 9. Karena terbesar angka 9, berarti modusnya adalah 80. Seperti itu ya, jelas? Min itu nilai rata-rata, jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kemudian kalau median itu adalah nilai tengah. Karena ini ganjil, caranya dijumlah ditambah 1, frekuensi ditambah 1 dibagi 2, terletak pada data yang keberapa. Kita lihat itu menunjukkan angka berapa. Kalau modus, yang dilihat frekuensi yang paling tinggi berapa. Nah, setelah kita lihat frekuensinya, kemudian lihat itu menunjukkan nilai berapa. Selanjutnya, nah ini nih, ini gimana ini? Tentukan median dan modus pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi berikut. Nah, ini ada 10 anak. Ada 10 anak, tapi ini datanya acak. Karena acak, sehingga kita urutkan. Ditanya hanya median dan modus. Median tadi apa? Nilai tengah ya.
Kalau modus nilai yang sering muncul. Kita urutkan terlebih dahulu. 90, 105, 120, 125, 135, 145, 160, 160, 175, 205. Setelah urut, selanjutnya median. Tadi kan nilai tengah, kan datanya ada 10. Berarti 10 dibagi 2, 5,5. 5,5 berarti kan diantaranya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Setengah kan di sini. Nah, berarti ini terletak antara angka 135 dan 145. Sehingga angka tersebut dijumlah, kemudian dibagi 2. Ketemunya adalah 140. Jadi mediannya adalah 140. Kemudian modusnya kita lihat yang sering muncul angka berapa. Ternyata 160-nya ini ada 2, sehingga yang lain satu-satu semua. Sehingga modusnya adalah 160-nya ada 2. Ya betul. Berarti modusnya adalah 160. Selanjutnya, setelah mengenal min, median, modus, kita belajar mengenai penyebaran data. Untuk penyebaran data itu merupakan ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data. Ukuran penyebaran data antara lain jangkauan, kuartil bawah atau biasa disebut kuartil 1, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas atau kuartil 3. Untuk lebih memahami penyebaran data, perhatikan contoh berikut ini. Di samping ada sebuah tabel yang menunjukkan panjang beberapa ular sanca atau piton. Tentukan jangkauan dari panjang ular sanca tersebut. Jangkauan. Ini kita lihat datanya ini. Jangkauan. Untuk menentukan nilai terkecil dan nilai terbesar, urutkan data terlebih dahulu. Dari data yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini sudah diurutkan. Setelah diurutkan, ternyata yang paling kecil itu adalah 5. Data yang paling besar adalah 18,5. Berarti jangkauannya berapa? Jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Berarti 18,5 dikurangi 5 sama dengan 13,5 kaki. Ulangi. Jangkauan, cara mencarinya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Selanjutnya, kuartil. Kuartil dari kumpulan data membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Sedangkan kalau median itu 2 bagian yang sama. Median sama saja dengan kuartil 2. Di sini ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya 10. Berarti ya dibagi 4 setelah diurutkan. Berarti 2,5 ya. Berarti ini data kuartil 1 23, kuartil 2 atau mediannya ini dijumlah karena di tengah-tengah 29 tambah 30 dibagi 2 ya, ketemunya 29,5. Sedangkan kuartil 3 ini terletak pas di angka 32. Sehingga jangkauan interkuartilnya bagaimana? Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Berarti bagaimana? 32 kurangi 23 sama dengan 9. Selanjutnya, selesai. Nah, pelajaran statistika untuk hari ini sementara cukup sekian. Untuk materi latihan-latihan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paham dan mengerti akan penjelasan mengenai statistika.
Itu tadi yang penting kalian mengetahui kata kuncinya, ada rata-rata, median, modus, kuartil, dan jangkauan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.